Introducing myself. Sekarang saya akan menjelaskan bab 4 tentang teologi Injil Markus. Introduksi Injil Markus. Kitab Markus ini ditulis oleh Markus sendiri. Temanya adalah Yesus adalah hamba. Yang menjadi kata kuncinya yaitu pelayanan. Waktu penulisan ditulis pada 55 sampai 65 Masehi, ditulis untuk orang percaya di Romawi. Adapun latar belakangnya yaitu Markus menuliskan kitab ini untuk orang percaya di Romawi. Kitab Markus mengisahkan suatu kisah sejarah yang menyajikan suatu gambaran tentang diri dan karya Yesus Kristus. Tujuan sekitar tahun 60-an bahwa pemerintahan Kaisar Nero, orang percaya diperlakukan secara kejam sehingga banyak di antara mereka yang dianiaya, disiksa bahkan dibunuh. Oleh karena itu, Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini dengan tujuan untuk memperkuat dasar iman orang percaya yang ada di Roma, bahkan mendorong untuk tetap setia menderita hanya demi Injil. Adapun muatan teologisnya yaitu yang pertama, kristologi yang ditindakan. Muatan teologis tentang kristologi yang ditindakan dalam Injil Markus ini yaitu mengisahkan tindakan-tindakan Yesus. Dalam Injil Markus kita dapat menemui tentang Yesus, di mana Yesus disebut sebagai Mesias, Anak Allah, Tuhan, dan gelar-gelar dalam bahasan kristologi melalui tindakan dan aksi Yesus. Artinya bahwa Injil ini menjelaskan tentang pelayanan dan mujizat yang Yesus lakukan. Yang kedua yaitu presentasi mengenal Allah. Injil Markus menyajikan Allah sebagai pribadi yang aktif dan terlibat dalam sejarah keselamatan manusia. Fokusnya pada Yesus sebagai anak Allah yang diutus untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Muatan teologis tentang presentasi mengenal Allah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kerajaan Allah. Jadi dalam Injil Markus menekankan bahwa kerajaan itu adalah sebutan lain yang menunjukkan kepada kehadiran pemerintahan Allah, di mana Allah mengintervensi sejarah dan pengalaman hidup manusia untuk mewujud nyatakan kuasanya dalam mencapai maksud dan tujuannya. Jadi di dalam Injil Markus ini menekankan bahwa kerajaan Allah sudah ada dalam diri Yesus dan melalui pekerjaannya. Yang kedua yaitu pemuridan. Jadi dalam Injil Markus ini mengajarkan kita bagaimana kita memberi respon terhadap kabar sukacita dalam menjadi seorang murid. Jadi respon kita yaitu kita harus taat dalam panggilan untuk mengikuti Yesus karena ada harga yang harus dibayar dan penghargaan dalam mengiring Yesus. Yang ketiga yaitu misi. Misi muatan teologis mengenai misi dalam Injil Markus berfokus pada peran Yesus sebagai Mesias yang menderita dan pengikutnya yang dipanggil untuk mengikuti teladannya. Injil Markus menyajikan Yesus sebagai utusan Allah yang berani dan tegas dalam menghadapi tantangan dan penderitaan, sekaligus mengumumkan kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, penebusan dan keselamatan. Injil Markus memuat muatan teologis yang mengenal penebusan dan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Penebusan dan keselamatan dalam Injil Markus ditunjukkan melalui karya Kristus di kayu salib yang membebaskan umat manusia dari hukuman dosa dan memungkinkan pendamaian dengan Allah. Keselamatan dalam Injil Markus yaitu sebagai hasil dari penebusan Kristus dan anugerah Allah yang diberikan melalui iman kepada Kristus, bukan hasil usaha manusia. Eskatologis dalam Injil Markus berfokus pada kedatangan kerajaan Allah dan kedatangan kembali Yesus Kristus serta penantian hari-hari terakhir. Injil Markus menggarisbawahi tentang kerajaan Allah sudah hadir namun belum sepenuhnya terwujud dan menekankan keperluan
dan menekankan perlunya pertobatan dan penantian akan penggenapan penuh. Sekarang kita masuk pada bab 5 yaitu Injil Lukas. Introduksi Injil Lukas. Penulis yaitu Lukas, temanya adalah Yesus adalah manusia ideal. Kata kunci yaitu anak manusia. Waktu penulisan 60-63 Masehi ditulis untuk Theophilus dan orang percaya bukan Yahudi. Adapun latar belakangnya yaitu Injil Lukas ini merupakan kitab pertama dari 2 kitab yang dialamatkan secara khusus kepada Theophilus. Injil Lukas disusun dengan konsep utama tentang Yesus sebagai juru selamat dan seorang manusia yang menjalani kehidupan anak manusia yang sempurna melalui kuasa Roh Kudus. Tujuan penulisannya yaitu untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematik tentang kehidupan, pelayanan dan kematian Yesus Kristus, serta untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran ajaran Kristen. Adapun muatan teologisnya yaitu pemberitaan tentang kerajaan Allah. Dalam Injil Lukas memiliki muatan teologis yang mendalam, menekankan bahwa kerajaan Allah bukanlah sekedar pemberitaan tentang keberadaan di masa depan, tetapi juga tindakan nyata Allah di dalam sejarah melalui pelayanan Yesus. Injil Lukas menggambarkan kerajaan Allah sebagai realitas yang hadir dalam diri Yesus dan juga sebagai sesuatu yang akan datang sepenuhnya di masa depan. Gambaran-gambaran tentang Yesus peduli pada orang-orang bukan Yahudi. Artinya, Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi semua bangsa, tidak hanya orang Yahudi. Pelayanan dan perbuatannya menyentuh orang dari segala latar belakang, termasuk orang Samaria, orang berdosa, dan juga orang yang terpinggirkan. Dan kitab ini juga menekankan bahwa keselamatan Allah adalah universal atau untuk umum. Kenalan bagi orang miskin. Artinya, Yesus datang untuk melayani dan berpihak kepada mereka yang terpinggirkan, bukan hanya secara sosial, tetapi juga secara spiritual. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang sakit juga, atau membantu orang miskin secara fisik, tetapi juga membawa kabar baik dan keselamatan kepada mereka. Kenalan bagi kaum perempuan. Artinya, Yesus tidak hanya melayani laki-laki, tetapi juga perempuan, bahkan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Hal ini mencerminkan bahwa pandangan Yesus yang egaliter atau bersifat sama terhadap perempuan, yaitu merasa memiliki martabat dan nilai yang sama dengan laki-laki. Kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Artinya, Yesus memperluas kebenaran Allah bahwa keselamatan adalah untuk semua orang, termasuk mereka yang dianggap di luar kelompok orang benar oleh masyarakat Yahudi, yaitu pemungut cukai, orang berdosa. Yesus dengan sengaja bergaul dengan mereka untuk menunjukkan bahwa keselamatan Allah bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan untuk semua orang atau tidak terbatas. Gelar-gelar Yesus dalam Injil. Lukas memuat muatan teologis yang mendalam, di mana menunjukkan identitas Yesus sebagai Mesias, anak Allah, anak Daud, Kristus atau Mesias Tuhan. Menjadi gelar ini tidak hanya berfungsi sebagai pengungkapan tentang sifat ilahi kebenaran dan misi penyelamatan Yesus. Gambaran tentang murid dalam Injil Lukas, Yesus sering digambarkan sebagai guru dan teladan bagi para muridnya, menekankan konsep kemuridan yang lebih luas dan berbelas kasih. Artinya bahwa sebagai murid Yesus kita tidak hanya mengikut ajarannya, tetapi juga hidup sesuai dengan teladannya yang meliputi kasih pengampunan dan pelayanan kepada sesama, terutama mereka yang terpinggirkan. Kita masuk pada bab 6 yaitu teologi Injil Yohanes. Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, anak Zebedeus, saudaranya Yakobus, dan ibunya dan nama ibunya adalah Salome. Temanya adalah firman Allah menjadi manusia, yang menjadi kata kuncinya yaitu kehidupan. Waktu penulisan pada 80-95 Masehi, alamat pengirim dan yang dituju dikirim di Efesus dan ditunjukkan kepada jemaat Asia Kecil. Adapun latar belakangnya yaitu
Injil Yohanes ini merupakan kitab yang paling unik dan berbeda dari antara keempat Injil lainnya. Injil Yohanes disebut Injil yang paling unik karena Injil ini lebih banyak mencatat tentang pelayanan Yesus. Artinya, Injil ini menekankan identitas Yesus sebagai Sang Sabda, satu dengan Tuhan, dan menyatakan dengan lebih jelas tentang sifat ilahi dan kemanusiaannya. Injil Yohanes juga memuat 7 mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, memberi makan 5.000 orang dengan roti dan ikan, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, dan yang terakhir yaitu membangkitkan Lazarus. Adapun tujuan penulisan yaitu untuk mempertahankan suatu keyakinan para pembaca dan melengkapi berita tentang kehidupan dan pekerjaan Yesus yang sudah ada pada masa itu dan yang sudah dinyatakan secara tertulis dalam Injil-Injil. Artinya Yohanes ini menuliskan Injilnya agar orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan memperoleh hidup yang kekal melalui iman kepadanya. Selain itu juga Injil Yohanes bertujuan untuk menguatkan iman orang percaya, terutama di tengah ajaran sesat yang muncul dan memperlihatkan keilahian Yesus. Adapun muatan teologisnya yaitu logos atau firman. Gagasan logos dalam Injil Yohanes memiliki maksud-maksud tertentu. Di antaranya Yohanes kepada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Dalam pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 1 secara jelas juga ingin menyatakan keilahian firman itu, bahwa firman itu memiliki sifat Allah. Artinya dalam konteks ini merujuk pada Yesus Kristus yang dianggap sebagai pribadi ilahi yang memiliki sifat-sifat Allah. Yohanes menyatakan bahwa firman berperan dalam penciptaan dunia dalam pasal 1 ayat 3, yang artinya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa firman itu memiliki kekuatan pencipta yang sama dengan Allah. Yohanes mengaitkan logos dengan manusia dalam pasal 1 ayat 14. Artinya, Yesus adalah representasi dari rencana dan kehendak Tuhan yang terwujud dalam bentuk manusia. Kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak, di mana kita dapat melihat dalam pasal 10 ayat 30 yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dan dalam 17 ayat 2 mengatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Artinya kesatuan ini tidak hanya tentang kesatuan hakikat, tetapi juga kesatuan tindakan dan tujuan. Kata-kata aku adalah atau akulah dalam Injil Yohanes, ungkapan ini seringkali digunakan seperti akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-dombaku, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar dan kebangkitan. Jadi, artinya melalui ungkapan ini kita dapat memahami identitas dan keilahian Tuhan, serta menjadi bagian penting dari penyataan keilahian Yesus Kristus. Sekarang bab 7, teologi kisah para rasul. Kisah para rasul ditulis oleh Lukas yang menjadi temanya yaitu penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Kata kuncinya adalah saksi-saksi. Waktu penulisan ditulis sekitar 63 Masehi. Ditulis untuk Theophilus. Jadi yang menjadi latar belakangnya yaitu kisah para rasul menceritakan tentang sejarah gereja Kristen di awal setelah kenaikan Yesus di surga, dengan fokus pada penyebaran Injil dari Yerusalem ke seluruh dunia di bawah pimpinan Roh Kudus. Artinya, kitab ini menggambarkan para rasul yang sebelumnya adalah pengikut Yesus, mulai menyebarkan kabar baik tentang Yesus kepada orang Yahudi dan kemudian kepada semua bangsa. Penyebaran Injil ini awalnya hanya dikenal di kalangan orang Yahudi dan setelah itu mulai menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan peran Roh Kudus yaitu memberi kuasa kepada para rasul, melakukan mujizat, menyampaikan Injil, dan membangun gereja. Jadi kesimpulan dalam kisah para rasul ini adalah pentingnya untuk memahami bagaimana gereja Kristen awal terbentuk, berkembang, dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia.
Tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul adalah untuk memberikan catatan sejarah tentang gereja mula-mula setelah kebangkitan Kristus, serta menunjukkan bagaimana Roh Kudus berperan dalam pertumbuhan dan penyebaran Injil. Muatan teologis tentang Kisah Para Rasul yaitu Allah. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa Allah itu aktif dan terlibat dalam sejarah keselamatan manusia. Ia tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga terus bekerja di dalamnya melalui Roh Kudus, mengarahkan dan memberdayakan para rasul untuk menyampaikan Injil kepada seluruh bangsa Allah, juga menunjukkan kuasanya dalam mukjizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh para rasul, serta dalam pertumbuhan gereja Kristen Allah. Yang kedua yaitu Kristus. Penekanan Lukas sehubungan dengan Kristus di Kisah Para Rasul ada beberapa segi, yaitu penyaliban dan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus. Roh Kudus. Jadi muatan teologis tentang Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul menekankan peran yang sebagai kekuatan yang menggerakkan, menginspirasi dan memberdayakan jemaat untuk melakukan misi Allah melalui karya misi Allah dan mengalami pertumbuhan rohani. Dalam kitab Kisah Para Rasul banyak bercerita tentang pekerjaan Roh Kudus. Salah satunya yaitu pencurahan pada hari Pentakosta. Pentakosta ini artinya kenaikan Yesus, dan di hari itu para rasul menerima kuasa untuk bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria menguatkan dan memberdayakan para murid agar menjadi saksi bagi Kristus serta untuk merealisasikan visi misi gereja Allah. Pekerjaan Roh Kudus yang beraneka ragam dalam hal ini ada dua peristiwa pertobatan yang penting yang dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu pertama peristiwa pertobatan Paulus dari Tarsus, di mana ia kepenuhan Roh Kudus. Jadi kedua peristiwa pertobatan Cornelius, di mana ia bisa bertobat karena pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus ini sangat penting karena ia memberikan kebenaran dan juga mampu melakukan mukjizat. Artinya, Roh Kudus bukan hanya sekedar kekuatan, tetapi juga pribadi yang aktif dan dinamis yang bekerja dalam kehidupan dan percaya untuk memajukan Injil dan membangun tubuh Kristus. Muatan-muatan teologis tentang keselamatan dalam kitab ini. Keselamatan menekankan bahwa keselamatan hanya dalam nama Yesus dan keselamatan adalah melalui anugerah Allah. Gereja. Muatan teologis gereja dalam kitab Kisah Para Rasul menekankan pertumbuhan dan dinamika gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus, serta pentingnya persekutuan pelayanan, kasih dan kesaksian hidup orang percaya. Kitab ini memberikan gambaran mengenai gereja yang bertekun, bersekutu, dan sehat serta menjadi panduan pertumbuhan gereja sepanjang masa. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul ini menjelaskan bahwa gereja itu hasil karya Roh Kudus. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kelemahan, saya mohon maaf atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. 가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이